inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bapak Nur Alamsyah. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang rumus trigonometri. Ya, pada video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan materi tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Kemudian yang kedua, rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Ya, kita lanjut dengan pembahasan yang pertama, rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, nomor 1, perkalian sinus dan kosinus. Ya, pada materi sebelumnya telah dibahas ya rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Jadi untuk menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus, ya kita harus mengingat kembali materi awal sekali. Ya, materi awal sekali yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Ya, rumus tersebut yang akan digunakan untuk menurunkan rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, ini semua rumus yang akan kita turunkan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu 2 sin alfa kali cos beta, 2 cos alfa kali sin beta, 2 cos alfa kali cos beta, dan 2 sin alfa kali sin beta. Jadi dari rumus-rumus tersebut akan menurunkan 4 rumus trigonometri yang baru. Ya, inilah yang disebut dengan rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, yang pertama ini rumus jumlah sinus. Ini rumus jumlah sinus. Rumus jumlah sinus, sin alfa tambah beta, ini awal sekali, yaitu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, demikian juga untuk selisihnya, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ya, jika kita jumlahkan rumus ini, ya kita jumlahkan, maka akan melahirkan rumus seperti ini: sin alfa tambah beta, ini sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta, sin alfa kurang beta. Kalau kita tambahkan maka jelasnya ini akan habis ini. Cos alfa sin beta dikurang cos alfa sin beta jadi 0. Jadi ini tersisa sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta, itu berarti melahirkan 2 sin alfa cos beta. Ya, kalau kita jumlahkan maka akan melahirkan 2 sin alfa cos beta. Ya, ini atau ya kita balik saja persamaannya. Ini berarti lahir perkalian yang pertama, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Ya, ini penurunan rumus perkalian yang pertama. Berikut yang kedua, bagian B. Ya, masih tetap kita gunakan rumus penjumlahan sinus dan selisihnya, rumus jumlah dan selisih sinus. Ya, ini rumus yang tadi, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, kemudian sin alfa kurang betanya itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ya,
kalau sebelumnya kita jumlahkan kedua rumus ini, ya bagaimana kalau sekarang kita kurangkan? Ya, kita kurangkan kedua rumus ini. Ya, kita kurangkan, maka jelasnya akan melahirkan rumus ini sin alfa tambah beta dikurang sin alfa ditambah beta dikurang ini sin alfa kurang beta. Jika kita kurangkan, maka ini jelasnya sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta, berarti habis 0. Kemudian ini cos alfa sin beta dikurang negatif cos alfa sin beta, ini berarti jadi tambah. Berarti cos alfa sin beta ditambah cos alfa sin beta berarti sama dengan 2 cos alfa sin beta. Ya, ini lahir rumus perkalian yang kedua, atau kalau kita balik saja persamaannya, ya ini berarti 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Jadi telah lahir dua rumus perkalian. Ya, kita lanjut dengan yang berikutnya. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alamsyah Salim, ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar kalian tetap bisa mengupdate materi-materi dari saya. Ya, kita lanjut materinya. Ya, sekarang kita akan menurunkan rumus yang ketiga. Sekarang rumus jumlah sudut cos kosinus. Cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi ini rumus awal sekali. Ya, saya ingatkan kembali rumus yang pertama sekali, rumus trigonometri. Ya, demikian juga untuk selisihnya. Cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi kalau cos dia tambah jadi kurang, dan kurang jadi tambah. Ya, kemudian kita jumlahkan kedua rumus ini. Ya, kita jumlahkan kedua rumus ini sama seperti halnya yang tadi. Ya, kita jumlahkan, maka akan menghasilkan rumus baru, rumus perkalian yang baru. Ya, kita jumlahkan berarti cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurang beta ditambah cos alfa dikurang beta. Ya, jelasnya kalau kita jumlahkan, maka sin yang habis karena ada positif ada negatif. Ya, habis. Ya, ini sama cos alfa cos beta ditambah cos alfa cos beta sama dengan 2 cos alfa cos beta. Ya, atau kita balik. Ya, ini berarti 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah cos beta ditambah cos alfa dikurang cos beta. Ya, ini rumus yang ketiga, rumus perkalian yang ketiga. Ya, kita lanjut dengan rumus perkalian yang keempat. Ya, sama halnya seperti sinus tadi. Ya, sekarang rumus ini tetap kita turunkan. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang bagaimana kalau kita kurangkan? Ya, sekarang kita kurangkan. Ya, kalau kita kurangkan, jelasnya cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Ya, cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta dikurang. Nah, ini jelasnya habis cos alfa cos beta dikurang cos alfa cos beta. Ya, habis. Nah, di sini min sin alfa sin beta dikurang sin alfa sin beta berarti min 2 sin alfa sin beta. Ya, jadi ada negatifnya. Atau kita balik. Ya, jadi kalau kita balik, ini berarti min 2 sin alfa sin beta, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Ya, ini ada 4 rumus perkalian cos dan sinus. Ya, kemudian saya akan memberikan trik atau cara mudah untuk mengingat rumus ini. Untuk mengingat rumus ini supaya tidak terlalu panjang kita sebut. Ya, yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini yang tadi sebelumnya yang sinus. 2 sin kali cos. Ya, kita simbol. Ini 2 sin kali cos sama dengan sin.
ini selalu yang pertama itu adalah tambah alfa tambah beta, ditambah yang keduanya adalah kurang alfa kurang beta. Berarti sin 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Yaitu cara mengingatnya, berarti 2S kali C sama dengan S tambah S, atau 2 sin kali cos sama dengan sin tambah sin. Yaitu cara simpelnya. Kemudian yang kedua, 2 cos kali sin, ini 2 cos kali sin sama dengan sin kurang sin. Ya, kalau untuk perkalian cos dengan sin, maka tinggal kita lihat ini membedakan. Kalau sinnya di depan maka ditambah sin tambah sin, kalau cosnya di depan maka sin dikurang sin. Yaitu berikut yang ketiga. Yang ketiga ini yang barusan, 2 cos kali cos, 2 cos kali cos sama dengan cos ditambah cos. Ya, harus kita ingat yang di depannya adalah tambah alfa tambah beta, yang di belakangnya adalah alfa kurang beta. Ya, berarti 2 cos kali cos sama dengan cos ditambah cos. Ya, berikut yang keempat. Ya, min 2 sin kali sin, min 2 sin kali sin sama dengan cos dikurang cos, atau lengkapnya min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Ya, demikian untuk penurunan rumus. Jadi dari rumus yang pertama melahirkan rumus 4 rumus perkalian sin dan cos. Ya, ini semua rumusnya. Ya, kita lanjut dengan penggunaan rumus ini dengan membahas contoh. Ya, contoh yang pertama. Tanpa menggunakan kalkulator, hitung nilai-nilai berikut. Jadi tanpa kalkulator, ya kita hitung manual menggunakan rumus. Ya, bagian A, 2 sin 75 derajat dikali cos 75 derajat, dan bagian B sin 37,5 derajat kali sin 7,5 derajat. Ya, kita lihat di sini perbedaannya. Di sini ada duanya, di sini tidak ada duanya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ini masih rumus, penggunaan rumus yang dasar sekali. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang bagian A. Ya, 2 sin 75 derajat kali cos 75 derajat. Ya, kita ingat 2SC. Ya, kita ingat rumusnya 2S kali C. Ya, kalau sin di depan berarti ya ini kembali. Ya, ini kita gunakan rumus yang pertama, 2 sin kali cos. Ya, 2 sin kali cos berarti sama dengan sin ditambah sin, berarti sin alfa sin 75 ditambah 15 ditambah sin 75 kurang 15, yaitu penggunaannya. Ya, seperti ini. Berarti yang pertama itu adalah tambahnya, yang keduanya adalah kurangnya. Ya, ini alfanya 75, betanya 15, berarti 75 tambah 15 ditambah 75 dikurang 15. Ya, ini penggunaannya. Ya, setelah itu kita tinggal uraikan saja. 75 ditambah 15. Ya, berarti sin 90. 75 kurang 15 sin 60. Ya, ini kita harus ingat kembali lagi. Ya, sudut istimewa. Perbandingan sudut istimewa. Ya, nilainya dari sin 90 itu adalah 1 dan sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Sehingga nilai dari 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan 1 ditambah 1/2 akar 3. Ya, ini tidak boleh jumlahkan karena di sini ada akarnya, di sini bilangan biasa. Ya, kita lanjut dengan yang bagian B. Ya, sin 37,5 dikali sin 7,5. Ya, di sini hilang duanya. Ya, kita ingatkan kembali rumusnya. Ya, ini rumusnya. Ya, sin kali sin itu
cos dikurang cos. Di sini ada duanya karena ada min 2. Di sini tidak ada min 2-nya, maka jelasnya otomatis dia pindah ruas. Ya, otomatis dia pindah ruas jadi min 1/2. Min 1/2 ini cos dikurang cos. Cos dikurang cos. Ini 37,5 ditambah 7,5, 37,5 dikurang 7,5. Ya, seperti ini. Ya, tinggal kita uraikan. Ya, ini berarti min 1/2 dalam kurung cos ini jumlahkan adalah 45 dan ini kita kurangkan adalah 30. Berarti min 1/2 cos 45 dikurang cos 30. Ya, ini sama dengan min 1/2 kali cos 45 itu adalah 1/2 akar 2 dan cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Sehingga kita kali masuk. Ini masing-masing ada 1/2-nya dikeluarkan. 1/2 kali 1/2 itu adalah 1/4, jadi min 1/4 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3. Ya, ini ada minnya di depan, ada min di dalam, ya bisa juga kita balik. Ya, atau bilang minnya kali masuk minnya berarti terbalik. Berarti 1/4 kali akar 3 dikurang akar 2. Ya, ini untuk penggunaan contoh yang pertama. Ya, kita lanjut dengan yang berikutnya yaitu contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya ini kita sudah mulai menggunakan rumus penggunaan aplikasinya. Ya, diketahui sin x kali cos y sama dengan p/3. Ya, diketahui ini. Kemudian yang diketahui lainnya sin x kurang y sama dengan 6p. Ya, sin x kali cos y sama dengan p/3 dan sin x kurang y sama dengan 6p. Kemudian yang berikut, dan x tambah y itu sama dengan pi/2, berarti x tambah y itu adalah 90 derajat. Ya, x tambah y berarti 90 derajat. Ya, pertanyaannya tentukan nilai dari 16p pangkat 2. Ya, 16p pangkat 2. Ya, untuk menjawab soal seperti ini, maka di sini ada yang diketahui sin x cos y, yaitu yang kita uraikan dulu. Ya, kita uraikan. Ini rumus dasarnya. Ini yang sudah didapat. 2 sin x cos y, 2 sin x cos y berarti sin tambah sin. Sin x tambah y ditambah sin x kurang y. Ya, berikut. Ya, di sini sudah diketahui sin x cos y itu adalah p/3. Ya, tinggal kita masukkan nilainya. Ya, ini 2 kali p/3. Kemudian ini x tambah y itu adalah pi/2, berarti sin pi/2. Sin pi/2. Kemudian ini sin x kurang y itu 6p. Sin x kurang y itu 6p. Ya, tinggal dimasukkan semua yang telah ada. Saya ulang. Ini 2 sin x cos y, ini yang rumus perkalian yang pertama, sama dengan sin x tambah y ditambah sin x kurang y. Ya, ini sin x cos y itu nilainya adalah p/3, berarti 2 dikali p/3 sama dengan ini sin x tambah y itu adalah nilainya pi/2. Kemudian sin x kurang y itu nilainya adalah 6p. Ya, tinggal diuraikan. Ini berarti 2 kali p/3, ini kita ubah ini pi/2 itu adalah 90, 6p. Ya. Ini berarti 2p/3, ini sin 90 nilainya 1. Kemudian 6p tetap, berarti yang berubah hanya sin 90 itu sama dengan 1. Ya, kita pindah ruaskan. Ini 2p/3, ini pindah ruas jadi kurang 6p sama dengan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini penyebut 3, berarti tinggal kita kalikan di sini. 3 kali 6 18p sama dengan 1. Ya, ini ya
penguraiannya ini 2 dikurang 18 itu sama dengan 16P, min 16P. 2 dikurang 18 sama dengan min 16. Kemudian ini bagi penerus jadi kali, berarti 3 kali 1 itu adalah 3, sehingga diperoleh itu nilai P sama dengan min 3 per 16 ya. Ini baru nilai P nya diperoleh. Sementara yang ditanyakan adalah tentukan nilai 16P pangkat 2 dikurang 1, sehingga diperoleh tinggal dimasukkan ini 16P pangkat 2 dikurang 1, tinggal dimasukkan P nya, berarti 16 kali min 3 per 16 pangkat 2, karena sini berpangkat 2, P nya pangkat 2 dikurang 1 ya. Di sini 16 pangkat 2 berarti 16 kali 16, di sini ada 16 nya, berarti bisa terhapus 1, berarti ini min pangkat 2 positif, 3 pangkat 2 9, berarti 3 pangkat 2 9 per 16, karena di sini 16 pangkat 2, di sini 16, berarti 16 per 16 kali 16 sama dengan per 16 saja, berarti 9 per 16 dikurang 1 ya. Kita samakan penyebutnya, maka diperoleh ini 16 kali 1 min 16, berarti 9 dikurang 16 sama dengan min 7 per 16, sehingga nilai dari 16P pangkat 2 kurang 1 itu adalah min 7 per 16 jika diketahui soal seperti ini ya. Kita lanjut ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga ya. Tentukan bentuk sederhana dari ya, ini ada soal agak panjang ini perkaliannya. Tentukan bentuk sederhana dari 4 sin 36 derajat kali cos 70 derajat kali sin 108 derajat ya. Kita akan cari bentuk sederhananya ya. Kita bahas sin 36 derajat kali cos 70 derajat kali sin 108 derajat ya. Kita gunakan rumus ini, kita bisa bagi ini 2 4, berarti di sini ada 2, 4 itu berarti 2 kali 2, berarti di sini ada 2, di sini 2. Kemudian ini kita uraikan, kita pisahkan ini cos 72 dikali sin 108 cos kali sin, atau ini sebalik yang besarnya di depan, sin kali cos, sin 108 dikali cos 72 sebalik ya. Duanya ini ada dari 4, jadi 2 dikali 2 itu 4. Jadi ini kita hanya pecah-pecah saja, kita uraikan ini 4 itu 2 kali 2, kemudian ini sin 108 kali cos 72 ya, perkalian kita pindahkan saja, kita tukar tempat agar yang besar di depan ya. Setelah ini muncul di sini rumus perkalian sin cos, sin kali cos ya. Ya, sin kali cos itu berarti kalau sin di depan berarti sin tambah sin. Ini 2 sin 36 derajat dikali, jadi yang ini kita uraikan, yang dalam kurung ini kita uraikan, ini menjadi, kalau tadi saya katakan sin kali cos berarti sin tambah sin, berarti sin 108 ditambah 72 ditambah sin 108 dikurang 72 ya, diperoleh 2 kali sin 36, 2 kali sin 36 itu sama dengan sin 180 ditambah sin 36 ya. Ini 108 dikurang 72 itu 36 ya, sama dengan 2 sin 36 itu nilai dari sin 180 itu adalah 0 ditambah sin 36 ya. Ini jadi menghasilkan 2 sin 36 dikali sin 36, sehingga diperoleh 2 kali sin 36 pangkat 2 atau sin pangkat 2 36. Ini berarti diperoleh sin 36 kali sin 36 berarti 2 kali sin 36 berpangkat 2 ya. Ini boleh bentuk sederhana yang pertama, kemudian bisa juga kita lanjutkan lagi dengan mengingat rumus ini cos 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2
2 sin pangkat 2 alfa. Jadi sin pangkat 2 alfa ini berarti jadi alfanya 36, berarti 2 kali alfa, cos 2 kali alfa. Jadi seperti ini. Ini 2 sin pangkat 2 alfa, ini sin pangkat 2 alfa pindah ruas. Jadi ini 1 kurang cos 2 alfa. Jadi 2 sin pangkat 2 alfa itu sama dengan ini pindah ruas tempat, berarti 1 dikurang 2 cos 2 alfa. Berarti 1 dikurang cos 2 alfa, alfanya adalah 36. Sehingga diperoleh bentuk sederhana yang lain, itu 1 dikurang cos 72, yaitu 2 kali 36. Ya, demikian untuk rumus trigonometri yang pertama, itu perkalian sin dan kosinus. Ya, baik, kita lanjut dengan yang berikut. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Ya, baik, kita lanjut materi yang berikutnya. Kalau sebelumnya kalian rumus trigonometri perkalian sinus dan kosinus, ya sekarang kita lanjut dengan yang berikut. Ya, yang kedua, rumus jumlah
dan selisih pada sinus dan kosinus. Ya, sekarang kita lanjut dengan rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Ya, diperhatikan kembali rumus-rumus berikut. Ya, ini rumus yang sebelumnya yang barusan kita dapat. Ya, ini yang pertama perkalian tadi, perkalian sinus dan kosinus. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Ini yang rumus yang barusan kita peroleh tadi penurunannya. Kalau sin cos berarti sin tambah sin. Berikut yang kedua. Nah, sekarang cos sin. Kalau cos sin itu berarti sin kurang sin, atau 2 cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Ya, rumus yang ketiga, 2 cos alfa cos beta perkalian cos sama dengan cos alfa ditambah cos beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, ini kalau cos kali cos itu berarti cos ditambah cos. Ya, demikian untuk min sin. Min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kali cos alfa kurang beta. Ya, ini kalau sin kali sin berarti cos kurang cos. Ya, ini penurunan rumus, 4 penurunan rumus yang sebelumnya telah kita dapat. Ya, dari rumus ini ya, kita misalkan A, kita misalkan ini A itu sama dengan alfa tambah beta, karena sini hanya ada 2 jenis, alfa tambah beta dan alfa kurang beta. Jadi A nya sama dengan alfa tambah beta dan B nya itu adalah A kurang beta. Ya, kita misalkan A sama dengan alfa tambah beta dan B sama dengan alfa dikurang beta. Ya, kita uraikan. Ya, ini A sama dengan alfa kurang beta. Ya, jika kita jumlahkan, bagaimana kalau kita jumlahkan? Ya, kita tambah, jelas ini adalah A tambah B, A ditambah B, A ditambah B. Ya, ini A ditambah B, ini jelasnya beta dikurang beta, habis ya, tinggal alfa tambah alfa itu sama dengan 2 alfa. Ya, ini jadi A tambah B sama dengan 2 alfa. Ya, ini bisa lahir, ini berarti alfa sama dengan tindak ruas 2 nya jadi 1/2 kali alfa kali A ditambah B. Jadi alfa sama dengan 1/2 A ditambah B. Ya, demikian juga kalau kita kurangkan, ini alfa A sama dengan alfa tambah beta dan B sama dengan alfa kurang beta. Kalau kita kurangkan, ya kalau kita kurangkan maka jelasnya ini adalah A kurang B, A dikurang B sama dengan ini alfanya yang habis, beta dikurang min beta berarti tambah, berarti beta tambah beta 2 beta. Ya, sama halnya yang tadi, berarti diperoleh beta sama dengan 1/2 alfa 1/2 A dikurang B. Ini diperoleh alfa sama dengan 1/2 A ditambah B dan beta sama dengan 1/2 A dikurang B. Ya, jika kita substitusikan ini alfa dengan betanya, jika kita substitusikan alfa dengan beta di persamaan ini di rumus yang ada, jika kita substitusikan di rumus yang ada ini, yang ada 4 ini, ya diperoleh jumlah dan selisih, sehingga diperoleh rumus jumlah dan selisih. Jadi akan lahir lagi rumus yang baru. Jadi rentetan rumus dari awal sekali akan melahirkan berbagai macam rumus trigonometri. Ya, sekarang akan melahirkan rumus jumlah dan selisihnya. Yang pertama, ya
pertama ini dari rumus yang pertama ini sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta, dimana tadi ini adalah alfa tambah beta itu adalah A, berarti sin A ditambah ini alfa kurang beta itu adalah B, berarti sin A ditambah sin B, berarti sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin alfanya itu adalah 1/2 A ditambah B, alfanya adalah 1/2 A ditambah B, dan betanya itu adalah 1/2 A kurang B, berarti sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 kali sin setengah A tambah B dan kali cos setengah A kurang B. Ini rumus jumlah sin yang pertama. Kemudian ya ini berikutnya yang selisihnya, ya sin alfa tambah beta itu berarti sin A dikurang sin alfa kurang beta berarti B, berarti kurang sin B, sin A dikurang sin B, sin A kurang sin B sama dengan ini 2 cos alfa, cos alfanya itu adalah ini alfa adalah setengah dari A tambah B, dan sin B, sin beta, beta itu adalah setengah dari A dikurang B, jadi sin alfa dikurang sin beta, sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Ya, demikian untuk rumus yang ketiga, ya cos A ditambah cos B, cos A ditambah cos B itu sama dengan 2 cos setengah A ditambah B kali cos setengah A kurang B. Ya, ini cos A tambah cos B sama dengan 2 kali cos setengah A tambah B dan kali cos setengah A kurang B. Ya, yang keempat atau yang terakhir ini cos kurang cos, berarti cos dikurang cos, cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A dikurang B. Ya, dari rentetan rumus ini akan lahir lagi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya, ini jadi ada 4 lagi rumus. Ya, kita akan lanjut dengan memperhatikan contoh penggunaan dari rumus ini. Ya, contoh yang pertama. Ya, nyatakan bentuk penjumlahan atau pengurangan sinus dan kosinus ke bentuk perkalian. Jadi ada bentuk penjumlahan dan pengurangan, kita akan ubah ke dalam bentuk ini, ada bentuk perkalian, kita akan ubah dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, bagian A ini sin 7x ditambah sin 3x. Ya, ini bentuk penjumlahannya dan kita ubah ke bentuk perkalian. Kemudian bagian B cos 5x kurang cos 2x. Ya, kita akan bahas satu persatu dari soal ini. Ya, yang bagian A sin 7x tambah sin 3x. Ya, ingat sin tambah sin. Ya, ini rumus sin tambah sin. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B kali cos setengah A kurang B. Ya, berarti tinggal kita masukkan saja, berarti sama dengan 2 sin setengah dari, kita jumlahkan 7x tambah 3x, kemudian yang kedua cos setengah kita kurangkan. Ya, 7x dikurang 3x. Ya, tinggal kita uraikan, berarti 2 sin setengah dari 10x kali cos setengah dari 4x. Ya, sehingga diperoleh itu sama dengan 2 sin 5x kali cos 2x. Ya, berarti nilai dari sin 7x tambah sin 3x itu sama dengan 2 sin 5x kali cos 2x. Ya, 10 bagi 2, 4 bagi 2. Dari situ hasilnya. Ya, kita lanjut dengan yang bagian B
cos 5x kurang cos 2x. Cos 5x kurang cos 2x. Ya, kita ingat kembali lagi rumusnya, rumus dari selisih cos. Ya, cos kurang cos. Cos kurang cos itu min 2 sin setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. Berarti ada ya min 2 sin setengah, ini kita jumlahkan, kemudian kali sin setengah kita kurangkan. Berarti ini berarti min 2 sin setengah dari 5 tambah 2 7x, dan 5 kurang 2 itu adalah 3x. Ya, seperti ini. Karena tidak bisa dibagi, ya cukup kita sederhanakan seperti ini. Berarti min 2 sin 7 per 2x kali sin 3 per 2x. Jadi hasil dari cos 5x kurang cos 2x sama dengan min 2 sin 7 per 2x kali sin 3 per 2x. Ya, kita lanjut dengan contoh yang berikut. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, tanpa menggunakan kalkulator, hitung nilai-nilai berikut. Ya, tanpa kalkulator. Ya, yang pertama, cos 105 ditambah cos 15. Dan yang kedua, sin 255 kurang sin 15. Ya, ini sudut semi istimewa, bukan sudut istimewa. Jadi kita bisa uraikan tanpa menggunakan kalkulator. Ya, kita jawab satu persatu. Ya, bagian A, cos 105 ditambah cos 15. Ya, kita ingat rumus cos ditambah cos. Cos ditambah cos berarti ya 2 cos kali cos. Ya, ini cos ditambah cos berarti 2 kali cos tambah cos kali cos. Ya, cos kali cos. Ini berarti 2, ini cos tambah cos, ini itu sama dengan 2 kali cos setengah dari 105 ditambah 15. Ya, yang depan selalu tambah, dikali yang belakangnya selalu kurang. Berarti 2 cos setengah dari 105 tambah 15 kali cos setengah dari 105 dikurang 15. Ya, tinggal kita uraikan. Ini 105 ditambah 15 adalah 120, dan 105 dikurang 15 adalah 90. Berarti 2 cos setengah dari 120 kali cos setengah dari 90. Ya, itu sama dengan 2 kali cos 60 kali cos 45. Ya, jadi bentuknya bentuk sudah sudut istimewa, sehingga tinggal dimasukkan. Ya, cos 60 adalah 1/2 dan cos 45 adalah 1/2 akar 2. Kita diperoleh, ini kita kalikan 2 kali setengah 1, dia tinggal setengah akar 2. Ya, jadi nilai dari cos 105 ditambah cos 15 itu sama dengan setengah 1/2 akar 2. Ya, ini bagian A nya. Sekarang kita lanjut yang bagian B. Ya, bagian B, sin 255 dikurang sin 15. Ya, ingat sin kurang sin. Ya, sin kurang sin itu berarti cos sin. Ya, ini sin kurang sin berarti cos sin. Ya, berarti ini 2 cos setengah, kita jumlahkan 255 ditambah 15 kali sin setengah dari 255 dikurang 15. Ya, ingat itu saja kuncinya. Kalau yang pertama adalah ditambahkan, yang keduanya dikurangkan. Ya, tinggal kita uraikan. Ini berarti 2 cos setengah dari 255 tambah 15 270, dan 255 dikurang 15 adalah 240. Ya, sehingga diperoleh 2 cos setengah dari 270 adalah 135, dan setengah dari 240 adalah 120. Jadi 2 cos 135 dikali sin 120. Ya, cos 135 di kuadran kedua berarti dia negatif, nilainya adalah min 1/2 akar 2.
sin 120 itu 1/2 akar 3. Ya, tinggal dikalikan sehingga diperoleh nilainya itu adalah min 1/2 akar 6. Ya, akar 2 kali akar 3 akar 6, 2 kali setengah 1, masih ada 1/2 nya dan min, berarti min 1/2 akar 6. Sehingga nilai dari sin 255 dikurang sin 15 sama dengan min 1/2 akar 6. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Ya, sederhanakan bentuk penjumlahan atau pengurangan berikut. Ya, bentuk lain lagi, contoh bentuk lain. Ya, sederhanakan bentuk penjumlahan atau pengurangan berikut. Ya, ini yang bagian pertama, cos 140 ditambah cos 100 ditambah cos 20. Ini bukan sudut istimewa semua. Kemudian yang bagian B, sin alfa ditambah 240 ditambah sin alfa ditambah 120 ditambah sin alfa. Ya, kita akan menentukan bentuk sederhananya, bentuk paling sederhana dari kedua soal ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang bagian A, cos 140 ditambah cos 100 ditambah cos 20. Jadi kita bisa pecah-pecah ini. Ya, bisa cos tambah cos. Ya, ini terserah yang mana kita mau pakai, cos 140 tambah cos 100 atau cos 100 ditambah cos 20. Ya, boleh cos tambah cos. Jadi kita ingat rumus cos tambah cos. Ya, rumus cos tambah cos ini berarti 2 cos kali cos. Ya, 2 kali cos kali cos. Ya, ini kita bisa uraikan. Ini yang pertama kita jumlahkan, berarti yang di depannya kita uraikan yang di depan. Berarti cos 140 ditambah cos 100, berarti ini yang pertama ditambahkan, berarti 2 cos setengah dari 140 ditambah 100, 140 ditambah 100, kemudian dikali cos setengah dari 140 dikurang 100, 140 dikurang 100. Ini tersendiri. Cos 20 nya ya tersendiri, tetap cos 20. Berarti yang kita gabung dua yang pertama ini, cos 140 dan cos 100. Ya, kita lanjut. Ini 140 ditambah 100 itu adalah 240, berarti cos setengah dari 240. Ini 140 dikurang 100 itu adalah 40. Yang ini tetap cos 20. Ya, tinggal kita bagi dua. Ya, sehingga diperoleh ini sama dengan setengah dari 240 adalah 120 dan setengah dari 40 adalah 20, berarti 2 cos 120 dikali cos 20 ditambah cos 20, berarti cos 20 nya tetap tidak berubah. Ya, ini cos 120 itu berada di kuadran kedua, berarti dia negatif. Cos 120 nilainya adalah min setengah. Ini cos 20 bukan sudut istimewa, berarti tetap cos 20. Ini berarti 2 kali min setengah, berarti min 1, berarti min cos 20 ditambah cos 20. Ya, ini terlihat bentuk sederhana, berarti min cos 20 ditambah cos 20 ini berarti sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini cos 140 ditambah cos 100 ditambah, berarti ini nilainya sama dengan 0. Ya, ini bentuk sederhana yang pertama bagian A, itu hasilnya adalah 0. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan yang bagian B. Ya, bagian B, sin alfa tambah 240 ditambah sin alfa ditambah 120 ditambah sin alfa. Ya, kita akan ubah ini sin tambah sin. Ini berarti kita akan gunakan rumus sin tambah sin. Ya, kalau sin tambah sin berarti sin cos.
Ya, ini sin tambah sin berarti sin cos. Ya, sin cos. Ya, kita uraikan, ya terserah sebenarnya yang mana kita akan gunakan, yang kita akan gabung. Ya, saya gabunglah yang pertama. Saya gabung yang pertama. Ini berarti alfa tambah 240, alfa ditambah 240 ditambah alfa ditambah 120. Ini A nya, ini B nya. Ini jadi seperti itu. Ini A, ini B. Jadi tinggal A tambah B atau alfa tambah beta. Ini berarti 2 sin setengah alfa ditambah 240 ditambah alfa ditambah 120 dikali cos. Ya, ini kalau sin tambah sin berarti sin cos, berarti dikali cos setengah dari alfa tambah 240 dikurang alfa ditambah 120. Jadi sin alfanya tetap, sin alfanya tetap. Ya, kita uraikan. Ini 2 kali sin setengah, ini alfa ditambah alfa berarti 2 alfa. Ini alfa ditambah alfa berarti 2 alfa. Kemudian 240 ditambah 120 360. Ya, 240 ditambah 120 360. Ini cos setengah. Ini alfa dikurang alfa jelasnya habis 0. Tinggal bilangannya 240 dikurang 120 adalah 120 ditambah sin alfa, ditambah sin alfa. Jadi kita telah uraikan ini. Ini masing-masing kita bisa bagi 2. Ya, kita uraikan. Ini berarti 2 kali sin. Ini setengahnya dari ini berarti tinggal sin alfa ditambah 180. Ya, setelah kita bagi 2 semua. Kemudian dikali cos setengah dari 120 adalah 60 ditambah sin alfa. Ya, ini pada rumus refleksi atau relasi dari sudut, kalau sin alfa tambah 180 atau 180 tambah alfa berarti dia di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga berarti itu sama saja dengan sinnya bernilai negatif. Ini berarti bernilai negatif karena dia sudah berada di kuadran ketiga. 180 tambah alfa. Ya, ini pelajaran kelas 10. Ya, sin 180 tambah alfa itu berarti min sin alfa. Ya, karena sudah berada di kuadran ketiga. Ini saya ulangi, sin alfa tambah 180 atau 180 ditambah alfa itu nilainya adalah min sin alfa. Min sin alfa. Kemudian nilai dari cos nilai dari cos 60, nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Berarti ini tetap tambah sin alfa berarti 2 kali min sin alfa kali 1/2. Berarti sini ada 2 kali 1/2 berarti 1. Berarti tersisa min sin alfa. Berarti tersisa min sin alfa ditambah sin alfa. Ya, min sin alfa ditambah sin alfa itu sama dengan 0. Ya, sehingga diperoleh nilai dari ini sin alfa ditambah 240 ditambah sin alfa ditambah 120 ditambah sin alfa itu bernilai 0. Ya, ini sama dengan 0. Nah, demikian pembahasan untuk contoh yang kedua. Kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Ya, tadi contoh yang ketiga, sekarang kita lanjut dengan contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Ya, buktikan persamaan berikut. Ya, kita akan membuktikan ya, dengan menggunakan rumus jumlah. Ya, buktikan. Yang pertama, sin 5A ditambah sin saya ulang, sin 5A dikurang sin 3A dibagi dengan cos 5A ditambah cos 3A itu nilainya sama dengan tangen A. Ini akan kita buktikan yang pertama bahwa sin 5A dikurang sin 3A per cos 5A ditambah cos 3A itu sama dengan tangen A. Dan yang bagian B, sin A kurang sin B dibagi dengan cos A ditambah cos B itu nilainya sama dengan tangen setengah dari A dikurang B. Ya, itu akan kita buktikan keduanya ini. Ya, kita bahas satu persatu pembuktiannya.
Ya, bagian A ini akan kita buktikan. Sin 5A dikurang sin 3A per cos 5A ditambah cos 3A sama dengan tangent A. Ya, sin 5A kurang sin 3A per cos 5A ditambah cos 3A. Ya, kita ingat rumus sin kurang sin dan rumus cos tambah cos. Ya, ini rumusnya saya ingatkan kembali. Kalau sin kurang sin berarti 2 cos. Ingat, kalau sin kurang sin berarti cos di depan. Ya, ini kemudian kalau cos tambah cos berarti cos kali cos. Ya, ini cos tambah cos berarti cos kali cos. Ya, kita akan gunakan rumus ini untuk membuktikan persamaan ini. Ya, ini berarti 2 cos sin berarti cos tambah dan sin kurangnya, ini setengahnya masing-masing. 2 cos setengah 5A ditambah 3A kali sin setengah dari 5A kurang 3A. Demikian juga untuk cos tambah cos, cos kali cos berarti 2 kali cos setengah 5A ditambah 3A kali cos setengah dari 5A kurang 3A. Ya, di sini terlihat bahwa ya, setelah kita uraikan ini 5A ditambah 3A itu 8 dan 5A kurang 3A itu adalah 2, sama semua yang di bawah. Ya. Ini berarti 2 cos 4A kali sin A. Ini 2 cos 4A kali cos A. Ya, di sini bisa terlihat ada yang sama, 2 cos 4A per cos 4A, 2 cos 4A. Ini kita bisa hilangkan atau kita bagi sama dengan 1. Ya, ini kita bagi 2 cos 4A per 2 cos 4A sama dengan 1, sehingga tersisa bahwa ini tersisa sin A per cos A. Ya, tersisa sin A per cos A. Dimana sin A per cos A itu jelasnya adalah ya di pelajaran kelas 10 telah dapat sin per cos itu sama dengan tangent A. Jadi sin A per cos A sama dengan tangent A. Ya, jelasnya ini terbukti bahwa ini sama dengan tangent A. Ya, ini pembuktian soal yang pertama. Ya, kita lanjut pembuktian soal yang kedua ini. Ya, kita akan buktikan yang kedua, sin A dikurang sin B per cos A tambah cos B sama dengan tangent setengah A kurang B. Ya, kita ingat lagi rumus sin kurang sin dan cos tambah cos. Ya, ingat rumus sin kurang sin dan cos tambah cos. Ya, ini sin kurang sin, ya 2 cos kali sin dan cos tambah cos, cos kali cos. Ya, tinggal dimasukkan, berarti yang pertama tambah dan kedua kurang. Ya, ini berarti 2 cos setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. Ya, ini cos tambah cos, ini 2 cos setengah berarti 2 cos setengah A tambah B kali cos setengah A kurang B. Ya, di sini ya di sini terlihat sama, yang di atas dan yang di bawah sama. 2 cos setengah A tambah B di bawah juga 2 cos setengah A tambah B sama ini. Jadi kita bisa coret saja, ini sama dengan 1 hasil baginya. Jadi tersisa itu adalah sin setengah A kurang B per cos setengah A kurang B. Yang ingat, karena sudutnya sama, setengah A kurang B, setengah A kurang B dan sin per cos, maka jelasnya sin per cos itu adalah tangent. Karena sudutnya sama, maka jelasnya otomatis tangent setengah A kurang B. Jadi nilai ini sin A kurang sin B per cos A tambah cos B itu terbukti, itu nilainya sama dengan tangent setengah A dikurang B. Ya, jadi sudah terbukti. Ya, demikian materi rumus trigonometri dari saya, rumus trigonometri perkalian pada sin dan cos
serta jumlah dan selisih, rumus trigonometri jumlah dan selisih pada sin dan cos. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih telah menonton video ini, video pembelajaran ini sampai di sini, sampai akhir. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk menantikan atau menunggu materi atau video pembelajaran selanjutnya dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.